Baik Marunda maupun Kerinci yang mendirikan itu adalah Wali Embok. Ya, ditanya oleh seorang koki, dari mana nih? Enak, enggak, ini mah Marunda. Air ini jernih, mengalir. Ya, air yang jernih mengalir Cilincing. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Prila Orset di Devan Orset Channel. Kali ini kita akan menguak sejarah tentang sejarah Masjid Al-Alam yang di Cilincing. Nah, di samping saya sudah ada narasumber yang ternyata selaku ketua DKM dari Masjid Al-Alam Cilincing. Mungkin Bapak boleh perkenalkan. Silakan Pak, boleh diperkenalkan diri. Terima kasih. Nama saya Haji Yusuf Amin, di mana lahir di Cilincing tanggal 6 bulan 11 tahun 42. Ya, kelurahan Marunda, Cilincing Karibaru, 5 tahun. Jadi sedikit-sedikitnya saya pernah menjelaskan mengenai sejarah Masjid Al-Alam Marunda dan Al-Alam Cilincing di waktu kunjungan Bapak Gubernur. Sekian, terima kasih. Yang pertama nih Pak, yang paling banyak ditanyakan sama teman-teman nih adalah sejarah berdirinya Masjid Al-Alam yang di Cilincing. Atau mungkin Bapak bisa lebih juga menjelaskan yang di Marunda gitu, kekurangan-kekurangannya. Baik, di Marunda itu Marunda ya? kalau dulu Ya. baru Cilincing. Ya. Kemana nih maksudnya? Zaman TOC, kebetulan waktu masih Bapak Gubernur ada Sarikin, itu kan dinas museum sejarah. Saya ditanya, tahu sejarah Marunda? Tahu Pak. Tahu sejarah Cilincing? Tahu Pak. Coba jelaskan. Saya jelaskan. Di Marunda itu dari Cirebon menggunakan kapal atau kapal laut, kapal kayu, ya, perahu, berangkatlah Sultan Hasanuddin mengumpul untuk POC Jakarta, Batavia. Maka tunda dalam perjalanan. Tunda, ya, ditanya oleh seorang koki, dari mana nih? Emak, enggak, ini mah Marunda. Dirikanlah Masjid Al-Alam Marunda. Bermusyawarah untuk menggempur Portugal waktu itu di Jakarta. Marunda ada dua sejarah. Ada Marunda masjid, ada Marunda masjid itu. Apa hubungannya? Hubungannya kalau Marunda rumah masjid itu, Marunda, maka tercetuslah nama Marunda. Itu berangkat pada ke Cilincing. Dulu ada kali-kali, ada Bencong, Kembawon, dan kali. Nah, terus Cilincing, mengapa nama Cilincing? Sebetulnya nama Cilincing ini bukan di Cilincing, nama Jawa Barat. Rupanya ada orang Sunda melihat air ini jernih, mengalir, ya. Air yang jernih mengalir Cilincing, maka dirikanlah Masjid Al-Alam Cilincing. Waktu itu kurangkan logistik, ya. Nah, setelah Cilincing, ya, didirikan lagi Masjid Cilincing ini untuk kurang jelas ya menggempur daripada Portugal di kota Jakarta itu. Cilincing, didirikanlah Masjid Cilincing. Siapa pengurusnya? Pertama waktu itu masih kakek saya namanya Rausin bin Narsudin itu. Nah, di samping itu dulu juga terkenal kalau mancing di Cilincing ada Tepekong, dua tempat bersejarah. Di Marunda dua tempat bersejarah, Masjid Al-Alam Cilincing dan rumah Pitung. Nah di Cilincing pun dua, itu dinas museum dan sejarah.
ada Al-Alam Cilincing, ada Tepekong. Tepekong pengurusnya Pak Ebang, ya. Ci artinya empok atau kakak. Kalau mancing pakai lilin, Cilincing. Maka terdirilah Tepekong. Dua sejarah itu. Terus saya dia bersaudara berangkat ke Jakarta. Dia perang menang, dia sampai ke Banten. Banten itu orang-orang Baduy, dia nggak masuk Islam, dia ngajakan madu ayam. Nah, orang-orang Baduy ini ayamnya pakai baja, pakai besi, tapi ya Sanudin pakai selawat dan Al-Quran. Begitu dijebrak, brak, habis itu ayam. Karena orang Baduy nggak mau masuk Islam, kabur ya 40 orang itu, ya. Tapi sekarang udah banyak Islam masuk di sana. Secara singkat demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Haji, kalau untuk sejarah siapa sih yang mendirikan Masjid Al-Alam tersebut gitu, yang di Cilincing ini? Baik Marunda maupun Cilincing, yang mendirikan itu adalah Wali Allah. Ya. Di waktu itu adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin. Ya. Berangkat tunda, dirikan, Sawara, berangkat lagi Cilincing, Sawara, dirikan lagi masjid. Ya, maka disebut Wali Allah. Ya, kan masjid yang tertua. Sebelum ada masjid di mana-mana ada Marunda sama Cilincing aja, dan itu belum ada. Dan dulu sholat, habis sholat Jumat, sholat lagi 4 rakaat. Kenapa? Orangnya belum banyak, hanya 1 shaf. Masih sedikit ya. Masih sedikit. Nah, kayak saya tuh, saya ngeramati, saya mengikuti itu. Di Senin Jumat naik sholat, saya ngulangi, karena nggak sah kalau nggak 40 orang. Jumat 40 ya. Ya. Apalagi, silakan. Ada nggak salah satu walinya gitu selain Sultan Hasanuddin yang memang benar-benar salah satu pendirinya gitu? Karena yang saya dengar ini Pak Haji, Al-Alam ini kan didirikan dalam waktu singkat gitu kan, berarti kan mungkin kalau dari banyak keterangan, apalagi yang kemarin di Marunda itu tidak cuma satu wali, artinya mungkin Sultan Hasanuddin dan wali-wali Allah yang lain sebagai yang bertugas menyebarkan Islam di Marunda atau di Cilincing pada saat itu ikut serta gitu. Ada nggak Pak Haji yang Pak Haji tahu, atau selain Sultan Hasanuddin itu wali Allahnya itu siapa? Selain kemarin Kiai Haji Jamiin ya, Kiai Haji Jamiin apa gitu, Abdullah ya. Nah itu ada nggak tuh Pak Haji selain Kiai Haji Jamiin Abdullah tersebut? Jamiin Abdullah itu sebelum Marbot. Oh gitu. Ya, bukan pendiri ya, bukan. Bukan. Nah tentunya Hasanuddin itu mempunyai anak buah banyak. Iya. Tidak, karena secara singkat ya bikin masjid itu. Iya. Ya kan, ket jadi dulu. Iya. Gitu. Sakti ya. Ya. Iya. Bukan pendirinya, bukan. Oh itu penjaga masjidnya ya? Penjaga masjid. Cuman di sana enggak terus menerus. Nah kalau kita Cilincing ini kakek saya terus menerus. Terus turun temurun. Ya sampai itu kan cagar budaya. Di sana kan bukan cagar budaya. Ini perbedaannya. Nah, mohon maaf Pak Haji, ini kira-kira bisa nggak kita tahu tepatnya tahun berapa Masjid Al-Alam itu didirikan gitu kan? Kalau tahun ya membawa alam. Iya. Nah kalau rabaan perkiraan zaman beliau dan zaman Belanda udah ada itu masjid. Makanya dikatakan masjid Wali Allah. Dan saya dengar nih, apakah udah masuk ke dinas kepurbakalan juga Pak Haji? Bukan dinas purbakala ya, yang di Serang. Iya. Cagar budaya itu ya. Cagar budaya. Dari Bahkan Pemda. saya pengurusnya. BP 3 Serang, Badan Peneliti Peninggalan Purbakala. Iya benar. Kalau dulu kan sejarah museum. Iya benar. Kalau sekarang BP 3 Serang, Badan Peneliti Peninggalan Purbakala.
Itu. Kalau saya kan tadi sempat ke dalam, terus katanya ada pemakaman ya di belakangnya. Apakah di pemakaman itu hanya pemakaman warga saja? Apa ada pemakaman penjaga masjid terdahulu atau mungkin wali Allah yang ada juga di situ gitu Pak Haji? Mohon penjelasannya Pak Haji. Begini, kalau mengenai pemakaman, Iya. ya, seperti ngomong aman. Iya. Yang saya tahu adalah pengurus itu, termasuk kakek saya di situ semua. Oh, jadi pengurus ya? Kalau wali Allah Nggak ada ya? Nggak ada ya? Tapi intinya di situ hanya pengurus penjaga masjid pada Iya. saat dulu. Terus dari zamannya kakek Pak Haji gitu ya sampai ya mungkin sebelumnya waktu sebelum Pak Haji gitu ya. Terus juga di situ hanya makam warga lah gitu. Nah yang terakhir nih Pak Haji, kalau tahun kita belum jelas nih tahun berapa dan pada abad keberapa kita belum jelas ya informasinya. Cuma di masjid itu nih sebelum atau setelah sekarang udah kepengurusan ketua DKM-nya Pak Haji nih, kegiatannya apa aja sih Pak Haji? Sehari-hari, setiap minggunya, setiap bulannya apa aja sih Pak Haji? memang saya ini sebetulnya dari bujangan saya udah pegang. Iya. Ya. Kakek saya meninggal, paman saya meninggal, kakek saya Imam Hafiz dia. Paman saya jadi Bilal. Meninggal saya jadi bujang terus. Belum ada listrik, belum ada PAM. Pakai petromak saya sendiri. Ya. Nah, terus sampai sekarang. Udah saya sebetulnya tua, udah mesti 9. Keluarga saya udah larang, udah jangan pusing. Akhirnya suruh dia, saya enggak serakah loh. Suruh dia mundur kata orang, suruh dia mundur, suruh dia. Ya, oke dah. Akhirnya saya ditunjuk selaku PKM. Nah kegiatan ini tentunya saya ingin mengajukan manusianya dulu. Ya, kegiatan setiap malam Kamis ada pengajian, malam Jumat ada pengajian, malam Sabtu irmalah, ibu-ibu hari Senin terus Ada ya. itu. Tapi dari pihak Pemda itu ada nggak Pak Haji apresiasi atau penghargaan tentang cagar budaya gitu dari beliau dari pemerintah gitu Pak Haji, dan penetapan tahun sejarah berdirinya gitu, ada nggak Pak Haji? Nggak ada. Ada. Tapi kalau dari pihak Pemda udah mengakui ya, Udah mengakui bahwa itu termasuk salah satu bangunan bersejarah cagar ya. budaya. Cagar budaya terutama dari pihak Islam. Nah, saya mau tahu nih Pak Haji, tadi kan saya sempat dokumentasiin juga dalam dan luar masjidnya. Itu yang masih bangunan asli yang mana sih Pak Haji? Yang bangunan asli itu yang baturan rendah, dan ada tulisan di kiri kanan belakang itu. Bahkan sekarang ini ada yang ketapung di mata aja udah ketapung. Saking banyaknya jemaah sampai cari turun oleh Kapolsek. Gimana Pak? Kami jangan khawatir Kapolsek. Kebetulan Kapolsek sama keponakan saya kawannya gitu. Jangan khawatir. Harus dari kemampuan di dalam. Gimana? Orang atas Ibadah ya. gimana? Gak bisa. Beres Kapolsek. Jadi nggak enggak kosong. Jadi yang tengah itu Pak Haji, tengah bangunan yang paling rendah ya. Itu sama sekali dari dari tiang-tiangnya, tembok-temboknya belum pernah diganti sama sekali. Kalau yang tengah itu, Ya. Sama muncungnya itu asli ya. itu memoro. Pernah jatuh. Pernah tipis. Jatuh. Nggak apa-apa. Nggak percaya ya. Kan? Malah pernah. Kurang hati-hati kalau Memang ada perawatan khusus gitu. ada perawatan. Setiap bersalahnya berapa lama? Ya, 3 bulan sekali. 3 bulan sekali di perawatan. Bahkan bukan kita aja, sampai Pak saya mau cek silakan. Pak saya mau nyumbang itu silakan. Jadi ada dari jamaah juga. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya selain yang tadi sudah ditanyain. Jadi Pak, kalau saya mau nanya, nanti ada pembahasan yaitu datangnya Sultan Nasruddin.
Nah, Sultan Hasanuddin ini Sultan Hasanuddin Banten atau Sultan Hasanuddin Makassar? Enggak. Ini kan dari Cirebon. Namanya Hasanuddin juga. Ya. Bukan Makassar. Hasanuddin. Langkahnya ke Banten. Gitu. Itu orang Cirebon sebetulnya. Oh, aslinya Cirebon. Cirebon. Bukan Hasanuddin Makassar, ya lain. Kalau Sultan Hasanuddin yang di Makassar kan yang ada di buku-buku sejarah sebagai pahlawan nasional perjuangan Makassar gitu ya. Makassar. Kalau ini Sultan Hasanuddin yang dari Cirebon. Cirebon. Jadi teman-teman nanti jangan sampai salah nih. Ini Sultan Hasanuddin yang dari Cirebon. Kesultanan Cirebon berarti ya Pak Ji? Iya, Cirebon. Kalau di Ponorogo kan lain. Ponorogo yang mau dihasilkan oleh Belanda. Makassar kan ada meninggal. Untuk harapan kedepannya nanti apa Pak? Harapan ke depannya. Harapan-harapannya Iya. terutama karena jamaah tidak tertampung, saya pun akan mohon nanti kepada Cagar Budaya tujuan bantaran ini ditinggikan di waktu air laut masuk, di waktu hujan itu bocor. Nah, kita bangun lebih tinggi lagi, itu ada 2 tingkat nanti, bawah dan atas. Jadi ada 2 gitu. Untuk ibu-ibu, bapak untuk bapak-bapak. Demikian. Kita hanya katakan kepada pamoloknya. Dengan alanan kan pamolok. Pamolo itu apa Pak sih? Kubah. Bukan. Apa itu? Lampu. Atas itu. Langit-langit. Harus langit-langit. Apa ya? Ini kan bangunan. Iya. Itu pamolok ada kepalanya tuh. Oh yang lambang itu. Nah, Lambang bintang sama bulan itu kayak gitu seperti itu. di atas punggungan itu. Itu loh. Oh itu tertua itu. Nah, tadi saya bilang tipis kalau jatuh di atas. Dia pecah. Nggak pecah. Nah, aneh ya? Tipis. Tuh. Bener juga sih. Nah kalau sekarang Pak Ji menjabat sebagai ketua DKM ini udah berapa lama? Udah berapa lama sebagai ketua DKM? Baru 6 bulan. Baru 6 bulan. Cuman kalau untuk sejarah udah tahu lama ya. Kalau saya lahir sini, Oh iya, asli ya Pak Ji. di sini, sekolah di sini, diangkat. Saya nggak jadi lurah, Oh dari karena aktif di masjid, ditunjuk jadi lurah. Gak kira udah bayangkan. Ya? Nah kalau ini mengenai sejarah ala-alam yang ada di Cilincing ini kira-kira ini yang keberapa Pak Ji? Cilincing dulu kah atau Marunda dulu kah yang dibangun? Marunda dulu, baru ini. Nah kalau yang di Belacan itu? Saya nggak tahu kok belajar. Kalau yang di Gembong ya kalau nggak salah Saya ya? nggak tahu deh. Itu mungkin ya maksudnya kan namanya sama tuh. Ya barangkali saya kira ada kaitannya gitu kan. Nanti mungkin saya coba. Teman-teman nanti. Pun saya nggak tahu di mana maksudnya, ya kan? Yang tahu saya alalan Marunda, alalan Cilincing. Oh 2 tempat ini ya yang masih berkaitan ya. Iya. Jadi sama-sama dari Marunda pun sebenarnya masih ada andilnya dari Sultan Hasanuddin yang dari Cirebon itu ya. Dan beberapa anak buahnya mungkin. Dan penjelasan klarifikasinya adalah Kiai Haji Jami'in Abdullah adalah salah satu penjaga masjid dari Al-Alam yang di Marunda. Bukan pendiri ya Pak Ji ya. Kalau menurut Pak Ji Supamin selaku DKM atau Ketua DKM Masjid Al-Alam Cilincing. Nah karena kita masih haus sejarah Pak Ji, jadi kita terus nanya dan terus menggali gitu. Mudah-mudahan nih dengan penjelasan Pak Ji Supamin teman-teman bisa ngerti sejarah Al-Alam yang di Cilincing dan klarifikasi yang sejarah Al-Alam di Marunda juga. Mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya. Yang kurang baik dari kami jangan diambil, yang baiknya ambil. Mudah-mudahan pengenalan dari sejarah Islam atau masjid-masjid bersejarah dalam Islam bisa membuat iman dan takwa kita menjadi lebih baik, dan tingkat keimanan kita juga jadi lebih baik ya Pak Ji. Keinginan dan pokoknya semangat beribadah kita menjadi bertambah juga Pak Ji ya, mudah-mudahan. Ada lagi yang mau tanya? Oke teman-teman, mungkin kita sampai sini aja pengulasan dari sejarah Al-Alam Cilincing dari Bapak Haji Supamin selaku Ketua DKM Masjid Al-Alam ya Pak. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, kita semua juga selalu sehat dan diberkahi, dirahmati sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu ada jalan untuk menuju dan mengenal sejarah-sejarah tempat-tempat Islam atau sejarah Islam di Indonesia, khususnya tempat kelahiran kita dan seluruh apa yang sekitar kita aja lah. Amin. Oke
Oke, kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen videonya. Tetap dukung kami dengan subscribe biar kami tetap bisa terus semangat buat video menggali-gali sejarah dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.